kasih Dokter Hadi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bisa didengar. Terima kasih suara semangatnya Bang Dokter Nazar. Jadi tambah semangat kita ini kan. Alhamdulillah, luar biasa ini bukan kita. Keadaan. Saya sebenarnya udah lelah juga untuk membahas ini, Dokter Nazar, Dokter Hadi. Karena itu lebih baik saya mengajukan pertanyaan. Ada 5 pertanyaan dan nanti mungkin 2 atau 3 pernyataan atau penegasan. Yang pertama, dengan kondisi hari ini, sebenarnya kita masih mengakui negara atau tidak sih? Baik kita maupun yang di sebelah sana yang merasa terkait dengan keputusan MK. Apakah kita masih mengakui adanya negara atau memang kita sedang negara dalam negara? Itu yang pertama. Jadi kalau kita masih bernegara, ya patuhilah negara. Karena sehebat apapun organisasi manapun, lebih hebat negara. Karena negara adalah organisasi paling rapih, paling kuat, paling kuasa, paling banyak duitnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini masih patuh kepada MK atau pembangkang kepada MK. Ini bukan hanya pertanyaan untuk di ruang ini, tapi untuk pertanyaan kepada kita semua. Kalau masih patuh kepada MK, ya patuhilah MK. Yang dipatuhi kepada MK itu 2. Pertama, putusan MK itu sendiri, yaitu adalah amar putusan. Yang kedua, pertimbangan hukumnya. Karena pertimbangan hukum dan amar putusan itu satu kesatuan tidak terpisahkan. Penjelasan soal itu sudah banyak. Bahkan narasi dan pernyataannya secara verbatim menyebar luas dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau mau membahas putusan MK, ya pahamilah itu, amar putusan dan pertimbangannya. Maka wahai umat manusia Indonesia, kita masih patuhi putusan MK atau membangkang putusan MK. Ini Dokter Joko senyum-senyum dia ini. Saya nggak tahu ini senyumnya senyum apa ini kan. Senyum setuju atau senyum membangkang kepada pernyataan ini. Senyum ya kan? penuh makna. Yang ketiga, saya mau tanya, tolong dijawab. Dalam putusan 111 dan 182, kita ini menang atau kalah? Lah kalau kita adalah menang, di sana yang kalah. Kok yang kalah lebih galak daripada yang menang? Kalau kalah, artinya pasal-pasal yang diuji itu harus ikut pada kita. Orang yang kalah, perkara yang kalah, ya harus ikut. Ikut kepada apa? Bukan ikut kepada kita, ikut kepada putusan MK. Mana ada orang yang kalah, kemudian diperkuat gitu kan? Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kita ini masih menggunakan akal sehat atau tidak? Jadi dalam membaca putusan MK, sama juga membaca apapun, ya akal sehat. Ya rasional, benar, bukan dibelak-belokkan. Gitu. Bukan seperti orang Padang bilang, ketika tiba di mata dipicing kan, ketika di perut dikempiskan gitu kan. Nah, itu namanya bukan akal sehat, bukan rasional, bukan akademik. Dan yang terakhir, ini yang lebih mengerikan lagi ini. Dan ini dokter paling takut soal ini. Kita ini mematuhi kepada hati nurani, roh kepada kemanusiaan dan membela nyawa manusia atau tidak. Karena kedokteran, kesehatan adalah dalam rangka menyelamatkan jiwa manusia, nyawa manusia. Hal itu yang diwanti-wanti oleh putusan MK dan pendapat MK. Jadi tolong nanti penanggap, tolong jawab 5 pertanyaan saya. Masih kita dalam negara atau negara dalam negara, kita patuh kepada MK atau paradoksnya kita membangkangi putusan MK, kita ini menang, ini atau kalah, kita ini akal sehat, atau kita mengikuti hati nurani. Dan saya kira kita sudah tahu jawabannya semua. Oleh karena itu, kalau dengan 5 pertanyaan tadi, maka sebenarnya dalam kaitan dengan kolegium putusan MK nomor 111,
bahkan beberapa pertimbangan dalam putusan MK nomor 182, sudah jelas sekali bahwa kolegium yang mengandung frasa alat kelengkapan konsil itu dibatalkan. Dia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Dia bertentangan, bukan bertentangan dengan keputusan menteri, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, jiwanya, nyawanya sudah hilang. Undang-Undang Kesehatan itu cuma mengatur satu pasal tentang kolegium, yaitu pasal 272. Dan nyawa, independensi yang ada di dalam pasal 272 itu sudah diselamatkan. Jadi kalau ada yang masih menggunakan pasal-pasal yang sudah dicabut jiwanya, berarti menggunakan pasal zombie, pasal yang tidak ada nyawa lagi. Ibarat kata kalau ada nyawa yang sudah dicabut, maka tubuhnya sudah berhenti jadi manusia. Maka norma-norma maupun kelembagaannya tidak mempunyai jiwa lagi, tidak mempunyai daya keberlakuan lagi. Itu jelas sekali dalam pasal 272. Adalah tidak masuk akal apabila ada unsur yang bersifat nyawa dicabut, itu tidak mempengaruhi apa-apa bagi sebuah kelembagaan. Katakanlah ini adalah kolegium. Itu yang pertama pernyataan saya. Yang kedua, oleh karena itu tidak benar kalau dikatakan terkait dengan pasal 451. Kemarin saya dapatkan surat. Surat itu tanggal 15 Maret 2026. Surat itu nomor 0486. Dalam poin ketiganya disebutkan bahwa pasal 451 itu, ya kan, pada butir ketiga disebutkan bahwa putusan MK nomor 111/2024 menolak permohonan pengujian pasal 451 terkait eksistensi kolegium yang dibentuk melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor HK01-Menkes-1581-1524. Pernyataan poin ketiga ini aja sudah salah. Yang diuji dalam pasal 451 itu bukan eksistensi kolegium buatan Menkes, tapi kolegium yang ada, yang existing. Halo, bagaimana mungkin surat dengan kop dan tulisan logo Kolegium Kesehatan Indonesia nggak mengerti putusan MK, lantas mengklaim kebenaran ada pada mereka. Jadi, dengan dua pernyataan itu saja, maka kita sudah tahu siapa yang persoalan dengan 5 pertanyaan tadi. Saya ingin sampaikan, walaupun pasal 451 itu ditolak, tetapi pertimbangan hukumnya itu memberikan penjelasan yang sangat-sangat kuat dan bertenaga. Kenapa? Pertimbangan putusan MK pasal 451 itu menyebutkan, ini saya bacakan bunyinya ya. Bunyinya adalah norma pasal 451 Undang-Undang 17 tahun 2023 tidak menghilangkan kolegium yang ada. Justru bertujuan untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum serta memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi kolegium yang sudah ada berdasarkan Undang-Undang nomor 29 tahun 2024 dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2014. Jadi jelas pertimbangan MK untuk pasal 451 itu memberikan perlindungan hukum bagi kolegium yang sudah ada berdasarkan Undang-Undang 29 2004 dan Undang-Undang 36 2014. Jadi kalau menggunakan pertimbangan ini, dia masih hidup, masih bernyawa, masih berlaku. Gitu kan. Walaupun kita nanti akan berdiskusi tentang pasal 272 dengan sifat independensi. Itu yang kedua. Yang ketiga, oleh karena itu, maka dengan adanya pasal 451 ini, maka kolegium-kolegium yang ada itu masih diberlakukan. Dan mereka lah yang nanti akan berproses untuk menjalankan judicial order pasal 272. Pasal 272 itu dalam pertimbangannya kolegium dibentuk, nanti akan ada yang namanya lembaga negara, kolegium. Jadi dengan kondisi posisi hari ini, maka saat ini ada
ada 4 eksponen, ada 4 kelembagaan terkait dengan kesehatan kedokteran. Pertama, konsil yang independen tentunya. Dan ini juga harus diuji dan diuji lagi. Yang kedua, kolegium. Kolegium Negara Republik Indonesia yang independen yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui konsil. Konsil bertanggung jawab kepada Presiden. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya organisasi profesi dalam wadah tunggal dalam rumah besar. Dan yang keempat tentunya adalah pemerintah pusat, dalam hal ini adalah yang melakukan urusan kesehatan dan urusan pendidikan tinggi. Jadi, kalau sebelumnya kolegium yang ada berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tanggal 29 atau 30 September 2024 yang pada saat itu dibentuk dengan unsur alat kelengkapan konsil, maka dengan adanya putusan MK nomor 111 yang mencabut itu, maka hilanglah jiwanya. Kalau dalam bahasa syariat, ya kalau orang udah keluar angin, udah kentut, ya batal sholatnya. Gitu. Jadi ini adalah argumentasi yang sebenarnya bisa mudah dipahami kalau kita masih mengaku dalam negara, bukan negara dalam negara, kita patuh kepada putusan MK, bukan membangkangi putusan MK, kita menggunakan akal sehat dengan nalar-nalar logis yang bisa diterima umum, dan kita mengetahui bahwa MK adalah putusan yang paling tinggi, putusan final dan mengikat, erga omnes, ya kalau sudah diputus kalah ya diterima. Karena kita hidup bernegara. Dan oleh karena itu hemat saya, kalau ada kolegium yang masih mengacu kepada pasal-pasal yang telah dibatalkan, dalam hal ini adalah masih menggunakan frasa alat kelengkapan konsil, maka itu adalah kolegium yang sudah kehilangan legitimasi. Kolegium yang telah tidak lagi memiliki jiwa dan legalitasnya. Dan karena itu dia adalah kolegium yang kehilangan daya berlakunya. Dan perlu kita harus bedakan bahwa pembedaan antara norma yang satu dengan norma yang lain, itulah yang merupakan hasil daripada putusan MK. Jadi MK itu adalah memberikan pemaknaan tafsir konstitusional kepada norma undang-undang, dalam ini adalah undang-undang kesehatan. Sementara yang dibicarakan mereka adalah bukan norma, tetapi masalah keputusan yang merupakan best checking atau putusan pejabat tata usaha negara. Jadi ini dua hal yang berbeda antara norma dengan best checking, dengan ketetapan atau penetapan atau putusan tata usaha negara, pejabat tata usaha negara, itu dua hal yang berbeda. Dan akan tetapi ini punya korelasi ketika nyawa sudah tak ada di jiwa atau di badan, jika jiwa sudah tidak ada pada raga, maka dia sudah kehilangan makna dan dia sudah tidak ada. Oleh karena itu hemat saya, kita harus mempertahankan putusan MK karena itu adalah jiwanya, karena itu adalah bagian daripada upaya kita untuk menegakkan konstitusi, supremasi konstitusi, dan lebih daripada itu, bukan hanya menegakkan kemandirian, kelembagaan kolegium, tetapi menegakkan supremasi dan otonomisasi ilmu pengetahuan kedokteran, dan lebih daripada itu adalah untuk menjaga jiwa manusia, nyawa manusia, dan karena itulah kesehatan dan kedokteran itu harus menjadi penjaganya yang paling depan. Saya kira itu saja pandangan saya, mudah-mudahan bisa memberikan tanggapan dan masukan, dan saya percaya para dokter dan juga tenaga kesehatan, tenaga medis, itu adalah orang yang berilmu, orang baik yang pakar kedokteran dan pakar kesehatan, dan untuk itu kita masih menitipkan harapan bahwa kolegium adalah produk daripada akal sehat, produk daripada konstitusi bernegara, dan produk daripada pemihakan kita kepada nurani dan kemanusiaan itu sendiri. Maaf atas sang hilaf, ampun untuk yang tak santun, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.